Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu tidak asing dengan tongkat Nabi Musa alaihi salam. Tongkat yang bisa berubah menjadi ular, bisa memancarkan air di tanah tandus, bisa membelah lautan, dan berbagai mukjizat lain yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tongkatnya. Popularitas tongkat Nabi Musa alaihi salam ini membuat banyak orang bertanya-tanya, kemana tongkat itu setelah Nabi Musa wafat? Adakah yang menemukannya hingga hari ini? Tapi yang belakangan muncul dalam benak sebagian orang, dari mana Nabi Musa mendapatkan tongkat itu? Ada riwayat yang menyebutkan, wallahu alam, tongkat Nabi Musa itu berasal dari salah satu dahan dari tumbuhan surga. Turun ke bumi bersama Nabi Adam alaihissalam. Ada dua yang menyertai Nabi Adam turun ke bumi, Hajar Aswad dan dahan surga. Dahan berupa tongkat itu tetap berada di bumi hingga masa Nabi Musa alaihissalam. Malaikat Jibril mengarahkan Nabi Musa sehingga Nabi Musa mendapatkan tongkat itu sebelum diangkat menjadi Rasul utusan Allah. Tongkat itu digunakan Nabi Musa alaihissalam sebagai penyangga dirinya berjalan dan membantunya melakukan pekerjaan. Nabi sendiri pada awalnya tidak menyadari akan kemukjizatan tongkat yang selalu dia bawa kemana-mana ini. Ia menganggap tongkat biasa. Ini tercermin dari pengakuan Nabi Musa sendiri ketika ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa? Al-Quran Surah Toha ayat 17. Yang ditanya pun menjawab, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Al-Quran Surah Toha ayat 18. Namun setelah diberi mukjizat oleh Yang Maha Kuasa, berbagai persoalan besar terselesaikan melalui tongkat ini. Ketika Musa dan kaumnya terjepit di antara lautan dan musuh yang mendekat, Musa diberi petunjuk untuk menggunakan tongkatnya. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Ketika terjadi krisis air pun, sekali lagi Musa alaihissalam diberi petunjuk untuk menggunakan tongkatnya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 60. Ketika berhadapan dengan para tukang sihir pilihan Fir'aun, Musa diberi petunjuk untuk menggunakan tongkatnya. Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul, menang. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Al-Quran Surah Toha ayat 68 dan 69. Kisah ini berawal ketika para penyihir dipanggil Raja Fir'aun untuk menghadapi Musa alaihissalam. Mereka membawa tali dan tongkat sebagai senjata. Sementara Nabi Musa alaihissalam hanya datang dengan membawa tongkat bersama saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Maka di hadapan Raja Fir'aun dan rakyatnya, para penyihir itu melemparkan tongkat dan tali serupa ular itu ke gelanggang sambil berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sungguh kami benar-benar akan menang. Tempat itu pun lantas penuh dengan ular yang saling bertindihan. Semua yang hadir merasa ketakutan karena melihat sihir besar tiada tandingan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran, terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Al-Quran Surah Toha ayat 66. Tongkat dan tali itu seolah ular-ular besar. Orang-orang yang hadir tersihir sehingga seakan benar-benar bergerak. Para penyihir itu melumuri tongkat dan tali dengan air raksa. Mereka bergerak dan memanjang dan terlihat seperti ular sungguhan yang berjalan. Nabi Musa alaihissalam sendiri sebagai manusia bahkan juga sempat terpengaruh sehingga merasa takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru Rasul Ulul Azmi ini untuk tidak takut. Musa diberi keyakinan bisa lebih kuat dan pasti mengalahkan mereka. Nabi Musa lantas melemparkan tongkat yang dipegang tangan kanannya. Tongkat itu pun menelan semua ular khayal dan batil para tukang sihir. Maka setiap tali dan kayu langsung ditelan oleh ular dari tongkat Nabi Musa. Ibnu Katsir mengungkapkan, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa pada saat itu, lemparlah apa yang ada di tangan kananmu, yaitu tongkatnya. Ternyata ia menelan semua yang mereka buat.
karena tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar lagi menakutkan. Memiliki kaki, leher, kepala, dan gigi. Ular itu mengikuti sambil menelan tali-tali dan tongkat-tongkat tersebut hingga tidak tersisa satu pun. Para penyihir itu pun sadar jika tongkat Nabi Musa merupakan mukjizat yang turun dari langit. Para penyihir lalu tersungkur sambil bersujud. Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun." Mereka terdiam dan menyerah. Mereka sadar jika telah tersesat sehingga menjadi golongan orang-orang yang merugi. Mereka mendapat bukti yang jelas terpampang di mata mereka betapa kuasa Tuhannya Musa dan Harun itu. Fir'aun berusaha tegar di hadapan para pembesar kaumnya dan para prajuritnya. Ia bertanya kepada para ahli sihir itu, "Apakah kalian telah beriman kepada dakwahnya sebelum kalian meminta izin terlebih dahulu kepadaku?" Sungguh itu adalah urusan yang sudah direncanakan sebelumnya dan sebuah urusan persekongkolan yang telah kalian sepakati untuk melawanku dan menghancurkan kerajaanku. Fir'aun lantas mengancam mereka dengan hukuman yang pedih. Tangan dan kaki para ahli sihir yang sudah takluk oleh Musa akan dipotong dengan keadaan terbalik. Fir'aun pun akan menyalib mereka di tiang kurma. Namun para penyihir itu tetap tabah dan teguh dengan pendirian mereka. Mereka tak memilih Fir'aun, tetapi memilih jelasnya kebenaran yang datang melalui Musa alaihi salam. Mereka lebih memilih beriman kepada ayat-ayat Allah SWT ketimbang takluk kepada ancaman Fir'aun. Sehingga mereka pun berdoa kepada Allah menjelang ajal menjemput mereka. "Ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki berupa kesabaran yang indah lagi lapang, hingga kami ridho terhadap apa yang Engkau tetapkan kepada kami, dan berikanlah kami rezeki berupa kematian dalam Islam." Ibnu Abbas dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menuturkan, mereka termasuk golongan yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, dan mereka termasuk orang yang berkata, "Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya." Al-Quran Surah Toha ayat 73. Lalu kemana tongkat Nabi Musa alaihi salam itu sekarang? Tidak ada keterangan yang meyakinkan kemana tongkat itu sekarang. Akan tetapi ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa tongkat itu kelak akan muncul di akhir zaman bersamaan dengan munculnya hewan besar yang dibangkitkan Allah dari bumi sebagai tanda besar terjadinya hari kiamat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, binatang bumi itu akan keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Maka ia akan membuat kekang di hidung orang kafir dengan tongkat dan akan membuat wajah orang mukmin terang dengan cincin itu. Sehingga dengan demikian, apabila telah berkumpul beberapa orang yang makan di suatu meja hidangan, maka salah seorang dari mereka akan berkata, "Makanlah wahai orang mukmin dan makanlah wahai orang kafir." Hadis riwayat Tirmizi. Di manakah tongkat Nabi Musa alaihi salam itu sekarang? Ternyata tidak penting untuk diketahui, tapi yang terpenting adalah bahwa tongkat Nabi Musa itu hanyalah salah satu dari sarana Allah SWT menampakkan kekuasaannya, dan itu sangat mudah bagi Allah SWT. Namun pelajaran mahalnya terletak pada mukjizat Allah SWT, bukan tongkat Nabi Musa. Allah memberikan mukjizat pada para rasul sesuai dengan kecenderungan kaumnya. Sementara kecenderungan umat Nabi Musa adalah praktek sihir begitu kuat dalam masyarakat. Bahkan para penyihir menempati status sosial yang tinggi, sehingga Allah SWT menggunakan sarana tongkat Nabi Musa untuk menunjukkan kekuasaannya. Wallahu a'lam.